Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syafiq, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dalam Syafiq Weekly Cast. Kali ini bersama aku, Farah Salsa, dan narasumber kita Mbak Anin Dita Dwi. Halo Mbak Anin, Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah Sobat Syafiq, kebetulan Mbak Anin ini tuh salah satu officer di BSI ya Mbak ya? Yap, betul banget. Nah ngomong-ngomong tentang Bank Syariah Indonesia, sebenarnya aku tuh penasaran Mbak, Bank Syariah. Syariah itu kan kayak identik sama Islam, Muslim kayak gitu ya Mbak. Nah terus dalam kenyataannya itu tuh apa? Memang Bank Syariah itu ditujukan untuk Muslim saja atau kayak gimana Mbak? Oke. Jadi menjawab pertanyaan salah saya, apakah bank syariah itu only for Muslim atau enggak? Fun fact nih gitu, di 2017 tuh ada survei di Palangkaraya yang salah satu hasil mengejutkannya itu adalah di situ tuh nasabahnya itu komposisi nasabah Muslim dan noninya itu sekitar 60/40, which is itu angka yang cukup ini ya, di tengah-tengah Indonesia itu 80% populasinya sebagai Muslim. Nah, yang bikin surprise lagi ternyata kan ditelusurin tuh, kira-kira faktor apa sih yang bikin nasabah itu memilih gitu kan, memilih bank syariah di sana gitu tuh, kenapa? Dan surprisingly alasan terbesarnya itu bukan karena faktor religius. Faktor religius tuh gimana sih terkait dengan halal, haram dan sebagainya, itu bukan itu gitu. Tapi faktor terbesarnya itu adalah faktor rasionalitas. Rasionalitas itu berkaitan dengan individu yang cenderung memilih sesuatu berdasarkan apa yang menurut dia paling rasional, paling menguntungkan, paling memberikan penawaran yang menarik, paling membuat mereka nyaman, dan sebagainya. Dan itu ditunjang dengan faktor lainnya, kayak faktor eksternal dari nasabahnya, yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Misalnya, marketingnya ini nih nyaman, bikin nasabahnya, treatment ke nasabahnya tuh nyaman, terus fasilitasnya ternyata enak, dan sebagainya. Jadi rupanya faktor itu nih yang dominan pada penelitian itu gitu. Jadi itu yang menunjukkan bukan cuman buat itu yang menunjukkan bahwa ya sebenarnya bank syariah itu universal kok gitu, inklusif kok untuk semuanya gitu, nggak cuma buat Muslim aja tapi juga teman-teman yang noni kayak gitu sih. Berarti bisa dibilang literasinya cukup baik ya Mbak? Nah sayangnya gitu ya, kalau kita ngomongin literasi tuh di Indonesia tuh angkanya belum cukup bikin kita semua tuh berpuas diri sih gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin perbankan syariah secara general gitu, itu tuh tingkat literasinya masih di bawah angka 10, dan tingkat inklusivitasnya juga masih dibilang rendah sekali gitu, masih di angka kurang dari 10%. Meanwhile gitu, kalau kita ngomongin tentang bank konvensional, itu dia literasinya udah lebih dari 37% gitu. Dan tingkat inklusivitasnya udah tinggi sekali gitu. Jadi dari situ kan kita tahu tuh bahwa angkanya tuh belum cukup bisa membuat kita berpuas diri lah intinya, karena pangsa pasar untuk bank syariah di Indonesia sendiri itu masih di bawah angka 10%. Per tahun kemarin aja masih menunjukkan angka 6% gitu. Bayangin, padahal di Indonesia populasinya kan 80% tuh, kalau kata literatur kan 80% tuh Muslim, tapi pangsa pasarnya sendiri masih 6% gitu loh. Kayak itu yang kayak, ya itu jadi PR kita bersama sih, khususnya BSI still working on it gitu, untuk mengerjakan ini dengan serius, dan itu juga jadi PR-nya kita bersama untuk yuk gimana nih gitu biar teman-teman ini bisa aware tentang literasi keuangan syariah dan sebagainya gitu. Gitu. Terus kenapa malah jadi PR-nya kita nih Mbak sebagai Gen Z, milenial? Fun fact lagi nih. Jadi saya pernah baca literatur ya, kalau 53% populasi di Indonesia itu didominasi sama generasi milenial dan Gen Z. 53% ya, bayangin 53%-nya Gen Z dan Gen milenial. Berarti itu artinya apa? Artinya 7 tahun mendatang
teman-teman yang ada di generasi atau teman-teman yang ada di kelompok generasi milenial dan Gen Z ini akan masuk ke usia produktif di 7 tahun ini. Berarti gimana sih, gimana salah satu fokus dari kita semua untuk memaintain si generasi milenial dan Gen Z ini yang fokusnya utamanya adalah di digital mindset. Gitu sih. Gitu. Terus kalau ngomong-ngomong tentang Gen Z sama milenial, Mbak, itu ada nggak sih produk yang cocok dari BSI? Gitu? Oke, kalau ngomongin tentang produk yang cocok, itu tuh sebetulnya variabelnya banyak banget ya. Maksudnya, it's really depends on financial goals-nya. Tujuannya tuh apa? Jadi nggak serta-merta Salsa dan aku ya udah produknya cuma ini doang, enggak. Karena financial plan kita beda-beda. Tujuannya kita yang pengen dicapai beda-beda. Tapi salah satu mungkin yang bisa jadi insight ya, saya pernah baca di salah satu speech-nya Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, beliau bilang, Gen Z dan generasi milenial di masa mendatang itu akan berpotensi kesulitan untuk punya rumah nih, karena harga rumah dan penghasilannya itu kurang sebanding. Jadi mereka dibandingkan mungkin sebelum-sebelumnya gitu, itu akan jadi perlu effort tersendiri gitu sih. Nah, itu baru tentang rumah ya gitu. Nah, financial plan orang tuh beda-beda gitu. Kayak semisal Another One misalnya ya. Kemarin baca meme tuh gitu, ada yang antrian hajinya udah 2.100, kayak mohon maaf itu kembalian parkir berapa tahun gitu kan, kayak wow panjang gitu ya gitu. Nah, dari situ kan kita bisa tahu, dari 2 case itu aja kita udah bisa mikir kan kayak beda ya gitu. Oh, ternyata PR kita di masa mendatang tuh cukup challenging ya gitu. Makanya dari situ sih yang membuat produk yang sesuai itu ya really depends on financial goals-nya kayak gitu. Berarti cocok-cocokan nggak? Betul. Nggak ada yang khusus nih harus yang cocok tuh ini kayak gitu ya. Tergantung sama financial goal sama value pribadi. Betul. Gitu ya. Nah, tapi Mbak, ada nggak sih produk yang relate gitu sama kita? Oke, jadi kalau kita ngomongin produk yang relate gitu ya, di BSI sendiri tuh ada beberapa produk champion yang aku rasa itu relate nih sama financial goals kita, such as kayak semisal di BSI itu ada produk namanya tabungan haji Indonesia gitu ya. Jadi tabungan haji Indonesia itu apa sih? Jadi itu tuh semacam produk simpanan, produk tabungan yang didesain untuk nasabahnya tuh bisa nabung setiap bulan, bisa anytime gitu, dan dia nggak dibekalin sama kartu ATM, sesuatu yang kadang-kadang bikin kita berhasrat untuk ngambil tarik tunai. Nah, untuk tabungan haji itu tuh nggak ada ATM-nya. Nah, itu bisa didesain misalnya di auto debit nih setiap bulan sekian ratus gitu, sampai di nanti kalau sudah masuk ke 25 juta, nasabahnya akan dapat notifikasi untuk melakukan administrasi lebih lanjut untuk bisa dapat porsi haji. Tuh baru satu tuh. Terus ada lagi kalau di BS itu namanya produk Gria Mabrur. Gria Mabrur itu program atau produk kepemilikan rumah yang mana itu nanti dapat hadiah gitu, dapat hadiah berupa porsi haji kayak gitu. Jadi udah ibaratnya sambil mengangsur rumah nanti bisa dapat hadiah untuk porsi haji. Terus Another One lagi ada Griasi Muda. Griasi Muda itu kayak produk kepemilikan rumah yang didesain untuk teman-teman milenial yang usia produktifnya itu 21 sampai 40 tahun. Kenapa sih 20 sampai 40 tahun? Karena kan di usia-usia itu kan usia produktif yang kebutuhannya masih cukup banyak dan sebagainya. Jadi perhitungan angsuran, plafon dan sebagainya itu juga mempertimbangkan si aspek itu gitu. Terus buat teman-teman yang kayak UMKM yang salah satu mungkin goalsnya adalah pengen punya bisnis kayak gitu-gitu tuh juga ada produk yang khusus untuk UMKM gitu, KUR gitu. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Ada banyak pilihan ya Mbak ya berarti? Iya, betul banget. Nah, terus kan tadi udah sempat disebut kalau milenial sama Gen Z itu sangat digital minded ya Mbak. Nah, dari BSI sendiri ada nggak sih yang dilakukan untuk
mengakomodasi Westlife-nya mereka / kami gitu. Jadi bener banget nih, sebenarnya kalau misalnya mengakomodir kebutuhan atau ways of life-nya teman-teman milenial ini, semua fitur-fiturnya BSI itu sudah cukup mengakomodir atau sudah mencoba untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan itu. Misal tadi kan saya coba jelasin produk tentang tabungan haji. Nah gitu. Misalnya, aduh Kak aku nih boros banget nih, spender banget nih gitu, ya udah deh dibikin sistem yang kayak auto debit setiap bulannya, misalnya untuk konteksnya tabungan haji ya, biar aku nggak berasa nih nabungnya segala macam dibikin auto debit. Nah itu bisa. Terus kalau misalnya untuk kayak produk Gria, kepemilikan rumah, tuh di BS itu ada namanya fitur atau platform rumahimpian.id. Di situ tuh teman-teman bisa kayak ada katalog rumahnya, ada katalog produknya, terus syarat ketentuannya gimana, keunggulan produk itu gimana, bahkan sampai di tahap dia bisa simulasi perhitungan angsurannya gitu. Jadi kayak kita input plafonnya berapa, penghasilannya berapa, dan sebagainya, nanti ada proyeksi munculnya angsurannya itu berapa. Terus habis itu kita baru aja kemarin akhir Oktober itu rilis namanya Salam Digital. Salam Digital itu diperuntukkan untuk teman-teman UMKM. Jadi itu proses proyeksi angsuran, bahkan sampai ke proses onboarding atau pendaftaran dan sebagainya, applying-nya itu sudah bisa melalui platformnya. Itu salah satu upaya yang dilakukan BSI untuk bisa mengakomodir si anak-anak Gen Z dan generasi milenial ini yang bisa banking everywhere, banking anywhere gitu loh. Kalau kata Brad King tuh kayak gitu. Oke deh, kalau gitu terakhir nih Mbak, ada nggak saran misal buat sobat Syafiq yang baru nonton nih, siapa tahu langsung ngulik-ngulik atau seenggaknya aware lah tentang ini tuh gimana Mbak baiknya? Oke, buat saran mungkin ya, sebenarnya aku sendiri juga terus terang masih belajar buat ini gitu. Tapi mungkin buat teman-teman yang kayak Salsa, mungkin teman-teman yang lainnya, sobat Syafiq yang lainnya gitu, bahkan ada beberapa yang sudah mulai berpenghasilan gitu ya. Nah coba deh lebih aware dengan apa yang di save dan apa yang di spend. Jadi mindful sama yang keluar, karena kalau kita ngomongin tentang usia produktif, kita tuh baru start kerja tuh usia berapa sih? Estimasi sekitar 24. Kita retire atau pensiun tuh usia berapa sih? 58 let's say. Nah itu tuh jedanya tuh pendek banget loh. Jadi yakin nih mau kayak disia-siain aja gitu aja, mau lewat gitu aja kan? Harusnya nggak kayak gitu. Jadi lebih mindful atas apa yang disimpan dan apa yang dikeluarkan. Kalau belum tahu gimana perencanaan keuangan, mulai kulik belajar sendiri. Kalau nggak tahu, tanya. Tapi pastikan tanyanya dengan orang yang kredibel ya gitu. Pilih instrumen penyimpanan yang sesuai sama financial goals kamu, yang sesuai sama value kamu, dan pastikan kamu ngulik itu sendiri sih kalau saran aku. Oke, berarti boleh lah Mbak, nanti aku kulik-kulik ke Mbak Anin gitu. Kayaknya bisa ikut kelas-kelas yang lebih certified lagi ya gitu, biar informasi yang diperoleh tuh bisa detail gitu. Baik. Ya udah deh Mbak, seru banget nih pembahasan kita kali ini tentang layanan dan produk-produk gitu ya Mbak dari Bank Syariah. Nah, gimana nih Sobat Syafiq? Sekian dulu podcast kita hari ini. Terima kasih buat Mbak Anin yang udah sama-sama. Siap. Kalau gitu saya Farah Salsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.